nggak kepilih padahal saya udah lulus di ada tesnya itu saya lulus gitu. Terus katanya ini mendahulukan yang usianya lebih tua dan sebentar lagi pensiun. Jadi gitu Bu. Jadi ada gitu. Diskriminasi. Senioritas yang kayak gitu lah. Jadi pas Jadi mendahulukan yang sudah baru ada lebih usianya lebih lama dari saya dan sebentar lagi pensiun gitu. Memberi kesempatan pada yang itu. Kalau udah memang lebih tua tapi tidak istilahnya udah nggak mau ngapa-ngapain juga susah ya. Cuma kenapa harus 30? Jadi sebenarnya saya pikir aturannya sudah ada dari lama baru diangkat. Cuman kalau misalkan aturannya baru jadi setelah diangkat jadi kepala sekolah baru ada aturannya, mungkin ya mau nggak mau kita mengikuti peraturan berkaitan dengan dikti atau Kemendikbudnya lah ya tentang kepakaran kepala sekolah. Tapi sebenarnya bisa mau nggak mau kita mengikuti peraturan yang ada. Jadi merubah struktur organisasi, jadi mungkin memang harus yang sudah di atas 30 tapi didukung dengan mungkin jadi Teh Hilda jadi wakil kepala sekolahnya. Jadi memang itu hanya untuk istilahnya nama dan lain-lain, tapi nanti untuk penggeraknya ya tetap Teh Hilda. Tapi nanti kan juga udah nggak akan lama lagi kan yang seniornya itu, ya nanti juga Teh Hilda juga 2 tahun lagi juga jadi 30. Nah, tapi memang mau nggak mau kita mengikuti peraturan Kemendikbudnya, misalkan yang terbaru ya kepala sekolah yang baru Teh Hilda menjadi wakil, nanti kita yang backup dari itu. Karena mau nggak mau ya, karena peraturan dari Kemendikbudnya atau apanya yang harus kita ikuti. Gitu. Mungkin Pak Eka nih, Pak Eka mau menambahkan atau siapa? Tadi ada yang bersuara. Itu siapa tuh? Saya baru dikit Bu Vera Bu, tapi mohon maaf belum bisa on cam soalnya lagi ribet banget ini. Lagi jalan-jalan ya Bu. Ayo mangga Bu Vera. Tadi manajemen talent itu itu memang sudah sudah ada pool-poolnya gitu Bu. Ya. Tapi yang ini adalah bahwa pool talent yang sudah kita disusun oleh HRD oleh SDM sejak beberapa tahun yang lalu itu kan menjadi istilahnya bubrah gitu loh, menjadi sedikit bubar karena kondisi kita dipaksa untuk menuju ke digital banking gitu ya. Jadinya yang tadi itu misalnya di posisi officer yang itu pelayanan atau itu menganalisis kredit standar yang sekarang sudah didigitalisasi itu kan menjadi tidak sesuai lagi itu Bu pool talentnya. Orang-orang yang siap melek teknologi dan siap untuk menuju ke era digital, dan itu menjadikan kondisi seperti ini menjadikan langsung harus manajemen HRD itu harus bergerak cepat untuk segera merubah tata kerja organisasi, bahkan merubah struktur organisasi seperti itu Bu yang terjadi di kami. Jadi career path yang tadinya udah disusun seperti itu juga ada yang amburadul juga gitu Bu. Seperti karena mengikuti perkembangan yang kita dipaksa harus segera menuju ke digitalisasi ini Bu. Begitu Bu. Kalau diatur dalam core plan dan sebagainya itu peninjauan untuk ini itu sekian tahun sekali, sekian evaluasi ini itu bubar Bu pada kondisi seperti every time kita mengadakan perubahan-perubahan. Gitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Dan benar seperti Bu Vera, tidak hanya bagian SDM sebenarnya yang harus cepat adaptif ya dengan lingkungan, tapi juga dengan bagian atau unit lainnya, tidak hanya SDM. Karena memang benar kita semuanya menuju digitalisasi, mungkin tetap harus banyak melakukan perubahan. Apalagi khususnya di bank, mungkin kalau zaman dulu kan kita istilahnya kayak teller aja, tarik, setor uang, tapi kalau sekarang udah bisa pakai mesin kan segala macam. Atau kayak mau ganti ATM aja sekarang udah bisa pakai mesin aja, nggak perlu ada orang. Contoh simpelnya. Jadi nggak hanya bagian SDM, memang semua unit juga harus cepat beradaptasi dengan lingkungan ya. Sekarang semuanya serba digital, teknologi, ya harus cepat lah. Dan mudah-mudahan juga kita tetap terus mengupgrade diri kita, jadi istilahnya
tidak tergantikan lah, mungkin kita bisa career path kita nanti di tempat di bagian yang lain seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sharingannya berkaitan dengan manajemen talent? Talent pool. Nanti kita lanjut ke apa namanya, sistem reward. Ya, kita bahas sedikit tentang sharing tentang sistem reward di suatu organisasi. Ya, harusnya sebenarnya berkaitan dengan sistem reward and punishment ya, cuma mungkin lebih menarik bahasa ini sistem reward atau penghargaan terhadap satu karyawan atau pegawai yang bisa dilihat dibagi dua ya, ada extrinsic dan intrinsic. Karena tidak hanya berbentuk materi, tapi kayak seperti penghargaan, apresiasi, pengucapan apresiasi pun sudah merupakan suatu penghargaan yang kalau kita dengar atau kita terima, wah kita juga cukup senang ya, seperti itu. Pengucapan terima kasih pun dari atasan kita terhadap suatu pekerjaan kita juga ada suatu penghargaan yang yang perlu kita dengar lah. Kita sudah melakukan pekerjaan benar, terima kasih ya, ini. Nah itu kan juga udah cukup ini sebenarnya. Nanti diikuti dengan reward yang lain seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing berkaitan dengan sistem reward di Bapak Ibu, mangga. Mau bertanya Bu, boleh? Oh ini Kang Faisal ya, boleh. Mau bertanya Bu, reward dan punishment jadi dosen di Universitas Widyatama kayak apa sih Bu? Bisa ada kisi-kisi bocorannya? Mau mana dulu nih punishment? Kalau punishment ya ada SP 1, 2, 3. Punishment ada SP 1, 2, 3 itu ada sampai kita misalkan melakukan satu dan lain hal sampai di skor 1 semester, 2 semester itu juga ada. Kalau rewardnya di dosen di Widyatama ya, rewardnya apa ya? Gede ya Bu ya, gede ya. Saya susah jawabnya. Baik, saya jawab ya. Tadi saya jawab punishment kayak cepet ya. Jawab reward. Oke, rewardnya apa ya rewardnya ya? Susah amat. Rewardnya banyak kok, banyak. Alhamdulillah. Salah satunya. Kok ya saya susah jawabnya. Saya coba jawab. Saya tanya Bu Neneng aja deh Bu. Nah, lebih baik tanya ke Bu Neneng aja deh. Reward dan punishment-nya mungkin kalau di saya diwakilkan jawaban punishment-nya, nanti jawaban reward-nya diwakilkan oleh Bu Neneng ya. Kalau dari saya sih saya jawab bagian yang punishment-nya aja, nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya ke Ibu Neneng berkaitan dengan reward dosen di Widyatama. Enggak? Langsung dilanjut ke Ibu Neneng aja jawabannya. Kalau dari saya mewakilkan dari punishment-nya aja. Kecewa Bu, kecewa. Nggak bilang kecewa. Bagi tugas. Saya mewakilkan punishment, nanti Ibu Neneng ya mewakilkan menjawab untuk reward-nya ya, penghargaannya. Ini aja Ya, Bu, sejahtera nggak sih Bu itu aja? Sejahtera nggak jadi dosen? Kalau sejahtera enggaknya kan relatif ya, kita cukup nggak cukupnya, gimana cara kita bersyukurnya. Kalau saya, jadi saya ditanya-tanya ini. Iya Bu, kan kita berguru sama Ibu, belajar dari Ibu. Kok jadi salting? Saya nggak salting. Kalau saya ya cukup aja sih, cuman tidak menutup. Kalau saya pribadi tidak menutup kemungkinan kalau ada tempat lain yang lebih baik. Kalau saya, tapi selama ini saya sih merasa cukup. Tapi kan mungkin namanya manusia yang ngerasa banyak suka tak cukup ya. Mungkin dari segi bukan materi, tapi lebih segi untuk pengembangan dari diri saya. Tapi mungkin kalau ada tempat lain yang ini, kenapa tidak dicoba sebenarnya seperti itu. Itu berarti dari segi intrinsik Bu ya, ekstrinsiknya Bu. Kan tadi kan Bu Neneng yang bagi dua iya. dengan Bu Neneng kan. Oh ya sudah Bu, nanti diajar Bu Neneng.
webinar khusus Bener.